Desa Rawasari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dikelilingi oleh semangat gotong royong dan kekayaan alam, desa ini menjadi saksi semangat perubahan yang tumbuh dari akar rumput. Selama 45 hari, kami, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro, hadir untuk belajar, berkontribusi, serta bertumbuh bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Widowati bersama tim kami, Profesor Titi Ekowati, Dr. Susilo Herianto, dan Bapak Satrio Adi MT mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Iptek bagi Desa Binaan Universitas Diponegoro. Kegiatan ini melibatkan 47 mahasiswa dari 11 fakultas, yaitu ada FSM, FK, Vokasi, FISIP, FKM, FH, FIB, FEB, FPIK, FT, dan Fakultas Psikologi untuk berkegiatan KKN tematik dengan mengusung tema peningkatan kualitas dan produktivitas serta daya saing produk UMKM melalui transformasi digital. Dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami terkait dengan transformasi digital untuk optimalisasi pemasaran melalui digital branding dan marketing. Sehingga dari sini diharapkan masyarakat menjadi lebih paham, berkompetensi, dan berketerampilan serta edukasi yang tepat untuk UMKM di Kelurahan Rawasari. Harapan kami nanti UMKM Rawasari pemasaran produknya menjadi meningkat, yang pada akhirnya masyarakat menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lurah Eko Pujaryadi, Lurah Rawasari, dengan bangga memperkenalkan potret Kelurahan Rawasari, kelurahan kami, sebuah kelurahan yang terus berkembang dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal. Terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Rawasari dikenal dengan potensial alam yang subur, masyarakat yang ramah, serta berbagai inovasi kelurahan yang terus kami kembangkan, mulai dari UMKM, pertanian, hingga wisata berbasis komunitas. Video profil ini kami persembahkan sebagai bagian dari upaya membangun citra positif Kelurahan Rawasari yang bukan hanya kaya akan potensi, tapi juga siap melangkah maju dengan digitalisasi dan kolaborasi. Rawasari memiliki lebih dari 12.000 jiwa penduduk, dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang, pengrajin, petani, dan pelaku UMKM. Desa ini dikenal sebagai kawasan semi-urban yang terus bertumbuh seiring perkembangan Kota Semarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Salim, ini sebagai juga warga Kebun Taman, juga di samping itu juga saya merangkap sebagai RT, Ketua RT 3 RW 9 Kebun Taman Rawasari, Kecamatan Tembalang. Saya punya usaha kecil-kecilan dari pisang, dibikin buat sale. Salenya sale kering. Dari awal banyak eksperimen ya, kegagalan itu ya masih banyak banget awal-awal kegagalan. Setelah itu saya pikir ya buatlah dengan itu sale, sistemnya dari ya nggak sama yang lain. Untuk tingkat penjualan, memang saya penjualan itu saya titipkan ada saudara-saudara yang lewat medsos, contohnya TikTok atau apa itu ada. Untuk reseller itu bisa, pengambilan dari saya memang lebih minim. Untuk persaingan daya jual itu awal, untuk promo-promo itu lebih ringan. Saya pribadi kalau jual itu saya kasihkan ke oleh-oleh, titipan ke oleh-oleh di rest area tol. Itu kemarin udah kirim, ada di Boyolali juga ada, di Weleri juga ada, sampai di Purwakarta. Untuk itu mungkin dari saya terima kasih, cukup untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama lebih dari 1 bulan, mahasiswa KKN mengadakan pelatihan-pelatihan praktis. Tujuannya, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk lokal melalui teknologi digital. Mulai dari cara pengemasan yang menarik, membuat konten promosi, hingga menjual lewat media sosial. Oke, balik lagi bersama saya. Saat ini saya berada bersama 3 mahasiswa hukum Undip. Boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama aku Azhar, angkatan 22 dari FH. Aku Alia dari FH angkatan 2022. Halo, aku Keisha dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Nah, bicara tentang acara hari ini nih. Kalian itu kan dari Fakultas Hukum ya? Kalian itu membawakan materi tentang apa sih pada hari ini? Kalau dari aku tadi jelasin tentang HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi HKI itu ada berapa dan macam-macamnya apa aja, kira-kira yang cocok UMKM itu apa aja gitu. Kalau dari aku bahas tentang hak cipta dan juga merek. UMKM itu sebenarnya lebih prioritasnya hak cipta atau merek sih, seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri yaitu ada mengenai regulasi. Nah, di sini kita membawakan 2 regulasi. Itu pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan yang kedua ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wah, keren banget ya tadi yang dibawakan oleh mahasiswa hukum Undip ya. Selain ini nih, aku mau tanya dong kesan pesan kalian untuk mengisi acara hari ini tuh kayak gimana sih? Tadi seru banget sih, terus antusias dari masyarakat pun banyak gitu. Jadi kayak pengen tahu terkait dengan ternyata produk atau jualannya ini masuk terkait dengan HKI yang mana gitu. Jadi seru banget sih dan ramai. Keren. Kalau dari aku kesan pesannya super duper happy banget. Dan juga super duper deg-degan karena yang datang itu banyak banget, kayak antusias masyarakatnya itu super duper antusias banget. Kalau dari aku sendiri sama seperti teman-teman sebelumnya, yaitu aku juga sangat senang sih bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di sini. Semoga dengan adanya pencerdasan dari kami mahasiswa Fakultas Hukum, pelaku UMKM di Desa Rawasari ini dapat mengimplementasikannya dengan baik. Mungkin seperti itu. Seru banget ya tadi yang dibawakan dan juga kesan pesannya dari Fakultas Hukum, dari mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, mungkin untuk kesan pesan dan juga wawancaranya cukup pada segmen ini ya. Kita tutup. Dadah. Dah.
Nah, balik lagi bersama kita. Saat ini kita sedang berada bersama dua orang yang mengisi pada acara multidisiplin pada hari ini nih. Langsung aja kita kenalan. Saya Verolan dari Prodi Matematika. Saya Alia Putri Meriska dari Prodi Matematika. Vero sama Alia nih yang saat ini kita wawancarai ya. Yes. Nah, kita mau tahu dong apa aja sih yang kalian bawain pada acara hari ini? Mungkin Boleh, dari langsung. Alia dulu ya, kita langsung tanya ya. Yes. Oke, di hari ini kan proker multidisiplin ekonomi dan manajemen ya. Nah, materi yang aku bawain itu tentang pencatatan keuangan digital dengan aplikasi SIAP. Dan lanjut ke Vero. Kalau saya membawa hemat biaya produksi menggunakan algoritma Wagner Witten. Nah, boleh dong sedikit dijelasin kira-kira isi dari program kalian ini apa sih? Mungkin bisa langsung dari Alia. Kak Alia. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman, UMKM itu kan ada aspek ekonomi ya yang paling penting. Jadi di sini kita di buku ini aku menjelasin nih pentingnya pencatatan keuangan gitu. Dan prosedur pencatatan keuangan dengan aplikasi SIAPIK dengan lengkap prosedur dari mulai pendaftaran, pembuatan akun hingga pencatatan dan pembuatan arus kas. Keren banget ya Kak Alia. Mungkin langsung kita lanjut ke Kak Vero. Kalau aku di sini ngebawa tentang menghemat produksi, kan kita tahu ya kalau misalnya UMKM itu banyak sekali yang melakukan proses produksi. Nah, di sini aku ingin membawa materi, cara, tips atau kiat-kiat untuk menghemat biaya produksi agar pelaku UMKM di Kelurahan Rawasari dapat melakukan kegiatan UMKM secara lebih efisien. Keren ya. Oke, Jadi keren tadi materi banget. yang dibawa sangat insightful ya kepada warga ya. Nah, setelah ini nih kita mau tanya juga, ini kan kita udah masuk ke minggu kelima KKN ya. Kita mau tahu dong apa aja sih kesan-pesan kalian selama minggu kelima KKN ini. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Pesan-pesannya sangat seneng banget dengan antusiasme warga di Rawasari. Kalau dengan kelompok aku ya, di RW 7 dan 8 itu semua warganya semangat-semangat gitu. Apalagi agenda mereka itu padat banget gitu. Mulai dari pengajian, mulai dari kegiatan kumpul RT, dan lain sebagainya. Itu selalu tiap minggunya tuh pasti ada. Dan kita juga sering ikut ngajar TPQ dan lain sebagainya, dan itu seru banget, anak-anaknya sangat welcome gitu ke kita. Wow, insightful sekali ya ternyata kegiatan Keren. KKN ini. Boleh dong langsung kita tanya juga Kak Vero selama keberjalanan KKN ini. Oke, untuk minggu kelima ini berbarengan dengan UAS, lumayan padat ya kegiatannya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman KKN dan warga-warga itu super duper antusias sama program-program yang kita bawain. Jadi kita tim KKN jadi ngerasa lebih nyaman dan senang untuk berkegiatan di Kelurahan Rawasari. Oke, Keren thank banget you ya Kak Alia dan Kak Vero pesan-pesannya. untuk insight-nya selama 5 minggu keberjalanan KKN ini. Ya, mungkin karena ini sudah menjalani udah dari lama juga ya. Kita tutup aja ya mungkin ya pada wawancara kali ini ya. See Dadah. you. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Salzabila dan rekan saya. Dan aku Indra. Wah, nggak kerasa nih kita udah masuk ke minggu kelima KKN. Kira-kira teman-teman penasaran gak ya apa aja yang sudah kita lakukan selama 5 minggu KKN ini? Langsung aja kita sambut teman-teman kita. Nah, ya. Oke, ini ada dua teman kita KKN ya. Baik, ada boleh perkenal dulu Mas, Yes. namanya siapa? Oke, dari saya sendiri bisa dilihat. Oke, Awan dari informatika. Oke, kalau aku sendiri itu namanya Alex bin Mufli ya. Ya, dari informatika gitu. Oke, Dua orang Awan dari dan informatika ya. Mufli. Tapi ini orang-orang hebat ya. Boleh langsung aja berarti kita tanya ya kesan dan pesannya selama menjalani 5 minggu KKN di Rawasari. Kan udah Boleh? waktu terakhir ya kita di KKN. Iya. Iya, kesan-pesannya tuh apa sih? Iya. Boleh dari Mas Siapa Awang dulu dulu. Oh, dari saya dulu. Boleh. Oh, mungkin kesan dulu kali ya. Boleh. Kesan dulu. Dari minggu kelima ini, week 5 ini saya sih mendapatkan pengalaman yang cukup banyak gitu dari KKN. Oke. Kesannya itu doang sih sebenarnya. Oke, lanjut. Untuk pesannya Mas mungkin. Oh, pesannya. di udah minggu kelima nih Minggu pesannya kelima apa sih? pesannya pegel sih Pak. Itu dari perkap pegel. Jujur saya perkap, saya agak pegel soalnya ya semua proker ikut gitu.
Ya, kita lanjut ke Mufli ya mungkin ya. Iya. Yuk. Kalau dari aku sendiri kesannya pasti ya ini kan pengalaman yang baru. Jadi ya sesuatu yang baru buat kita semua. Kenal warga di sini, ya jadi pengalaman tambahan lah buat kita. Untuk pesannya Pesan Kak, di minggu kelima ini apa? Kalau buat pesannya semangat terus teman-teman KKN. Bentar lagi selesai. Yo. Mantap. oke, terima kasih teman-teman Awang dan Mufli udah bersedia kita wawancara. Siap, seru Mungkin- sekali ya tadi ada orang spesial ini Yes. ya. Wow. Di Rawasari, kami belajar lebih dari sekedar ilmu. Kami belajar tentang ketulusan, semangat hidup, dan makna pengabdian. Desa Rawasari bukan hanya tempat kami mengabdi, tetapi memberi ruang untuk berkembang, mengenal lebih dalam, dan lebih peka terhadap realita nyata masyarakat sekitar. Terima kasih Rawasari. Sampai jumpa di jalan pengabdian berikutnya.